Wah wah wah, ini sih nggak boleh dilewatin nih video resep risol mayo yang lagi happening banget dan emang enak banget. Oke, ikutin terus videonya sampai habis. Yuk teman-teman, langsung aja aku kasih tahu kamu cara bikin kulit risol yang enak banget ya. Ini aku butuh tepung terigu, lalu ada juga tepung maizena, susu bubuk, kaldu ayam bubuk, dan garam. Di sini juga aku menggunakan 2 butir telur, air, dan juga minyak untuk dicampurkan nanti ya. Lalu ini untuk basahnya ada terigu, garam, dan air, dan ini adalah tepung panir atau tepung roti. Nah, sekarang kita campurkan aja tepung terigu, maizena, susu, dan lain-lainnya ya. Untuk takarannya teman-teman kamu bisa dapatkan di kolom description aku di bawah video ini ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai susu bubuk, teman-teman juga bisa pakai susu UHT, tapi takaran airnya nanti disesuaikan. Kita aduk-aduk aja ini tepung-tepungan dan bumbu-bumbu keringnya supaya merata. Lalu aku masukkan 4 sendok minyak goreng. Kita masukkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk ya. Untuk airnya sendiri itu kurang lebih 700 ml ya teman-teman ya, untuk 250 gram tepung terigu. Diaduk terus sampai tidak menggumpal. Jadi teman-teman, adonan yang kental itu bisa menghasilkan dadar yang tebal, dan kalau adonan yang cair itu bisa menghasilkan dadar yang tipis. Di sini aku masukkan 2 butir telur, lalu kita kocok lagi. Nah, setelah dikocok hingga merata, kita akan saring ya teman-teman ya, sebelum dibuat dadarnya supaya tidak ada gumpalan-gumpalan kecil saat membuat dadar di teflonnya. Kurang lebih seperti ini konsistensinya. Lalu aku menyiapkan teflon yang sudah aku olesi dengan margarin menggunakan kuas. Dipanaskan ya teflonnya teman-teman, lalu kita masukkan kurang lebih 2 sekup adonan dadar, lalu kita putar-putar teflonnya sampai luasannya ini kira-kira cukup untuk membungkus isian dari risol yang akan kita buat. Oke, tunggu hingga matang. Supaya nggak ada lagi yang putih-putih ya adonannya, itu tandanya sudah matang. Lalu biasanya bagian sampingnya itu nyeleket-nyeleket gitu kalau sudah matang, atau teman-teman boleh bantu dengan spatula supaya pinggirannya nggak lengket ketika dibalik. Nah, ini dia dadarnya. Aku menghasilkan sekitar 15-16 dadar ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tidak robek-robek dan mudah juga untuk dibentuknya.
Oke, berikut aku akan membuat adonan tepung basah untuk mencelupkan risol nanti sebelum kita coating dengan tepung panir ya. Di sini ada tepung terigu, lalu ada sedikit garam dan aku tambahkan air secukupnya. Kita aduk-aduk sampai merata. Seperti ini konsistensinya. Lalu untuk isiannya teman-teman, di sini aku menggunakan smoked beef. Kita perlu sekitar 7 buah smoked beef ya. Lalu juga ada telur yang sudah aku rebus. Ini telurnya harus matang sempurna ya teman-teman, jangan setengah matang gitu. Jangan lupa dikupas. Ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel aku, Reni Fedi Vlog ya. Kemudian aku juga menggunakan keju cheddar. Ini akan kita potong-potong memanjang ya. Lalu aku menggunakan mayonnaise. Boleh yang jenis serbaguna atau juga boleh yang Thousand Island. Lalu aku juga menggunakan susu kental manis. Oke, langsung aja ini smoked beefnya. Ini aku belah menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Jadi masing-masing risol itu akan mendapatkan setengah bagian dari smoked beef ini. Karena kalau satu bagian itu terlalu panjang teman-teman, jadi susah nanti untuk membungkusnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk telurnya setelah dikupas, ini akan aku potong menjadi 6 bagian. Dibelah memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Oke, berikutnya untuk mayonnaise kita masukkan secukupnya, lalu ini akan kita campur dengan susu kental manis. Kenapa ditambahkan susu kental manis? Karena memang mayonnaise itu ada rasa asamnya ya teman-teman ya, apalagi kalau misalnya yang jenis Thousand Island itu yang untuk salad itu asamnya tuh dominan gitu. Jadi si susu kental manis ini selain memberikan rasa manis, juga dia menetralkan si asamnya itu dan rasanya bakalan enak banget. Di sini kamu boleh koreksi rasa dari rasa mayonaise-nya ini ya. Kalau kurang boleh ditambahkan lagi SKM-nya. Nah, mari kita bungkus risosnya. Jadi bagian yang halus itu kita taruh di atas atau akan menjadi bagian dalamnya, sedangkan lapisan yang permukaan yang kasar akan kita taruh di bawah atau akan menjadi bagian luarnya. Kalau terbalik, ini nanti dadarnya akan cepat sobek ketika membungkus isiannya teman-teman. Kita masukkan smoked beef dan telur, dan jangan lupa juga kita masukkan kejunya. Kemudian taruh mayonnaise secukupnya. Siap untuk dibungkus. Perhatikan cara membungkusnya ya. Nah teman-teman, dadar yang aku buat ini selain tidak mudah robek, juga rasanya itu sudah enak, empuk, gurih, dan tidak alot ketika digigit ya. Makanya teman-teman harus praktekkan resep aku ini. Nah
seperti ini. Untuk bagian ujungnya kita bisa lem dengan tepung basah yang sudah kita buat tadi, supaya tidak terbuka ketika digoreng nanti. Nah, seperti ini. Kemudian aku menggunakan tangan kanan untuk melumuri risosnya dengan tepung basah. Nah, si tangan kanan ini khusus untuk yang basah-basah ya teman-teman ya. Lumuri sampai ke ujung-ujungnya supaya merata. Kemudian aku taruh risolnya di atas tepung panir dan aku menggunakan tangan kiri untuk membubuhi risolnya dengan tepung panir. Nah, tangan kiri ini khusus untuk bagian yang kering-kering supaya tangan kita itu nggak belepotan banget ya teman-teman ya. Nah, risol yang aku buat ini besar ya, besar banget teman-teman. Jadi untuk 1 atau 2 risol saja udah membuat kita kenyang banget gitu. Tuh ya kan. Sebanyak ini yang sudah aku kerjakan. Lainnya aku buat dengan isian yang lain ya. Oke, aku sudah memanaskan minyak dan kita menggoreng risolnya ini. Kita masak dengan api sedang, jangan lupa dibalik. Jangan terlalu sering dibolak-balik karena nanti tepung panirnya akan ambiar gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dia risol mayo isi smoked beef, telur dan keju yang lagi viral banget dan enak banget. Teman-teman wajib recook ya. Dan aku mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe juga. Ini akan menjadi favorit keluarga bila teman-teman menyajikannya juga di acara-acara lain, lalu juga untuk sebagai hantaran, sebagai isian kotak kue, atau juga sebagai ide jualan. Assalamualaikum.